Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis, dengan tema minggu Iman yang Menyembuhkan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21. Ayat 1 sampai ayat 2, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatimu. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badannya hati. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sunyi. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 2 sampai ayat 3, bila topan keras melanda hidupmu. Adakah beban membuat tak benar, salib yang kau pikul menekan berat.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini dengan tema minggu Iman yang Menyembuhkan, tertulis di dalam Amsal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat 2, meski tak layak diriku. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat.
Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat 1 sampai ayat 2. Dulu ku tertindih dosa. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 8.
Yakobus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 sampai 2. Setialah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 sampai ayat 3, yang diperbuat Allahku. Semuanya
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara, saudari, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, adalah yang terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Saya bacakan untuk kita semua dan mari kita sama-sama mendengarnya. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menusah-nusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka
menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ini berbicara tentang penyembuhan seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun dan sekaligus menghidupkan kembali Putri Jairus yang bertugas kepala ibadat pada waktu itu. Dan ini rentetan setelah Tuhan meneberang, meredakan angin ribut topan di Danau Galilea dan mengusir roh-roh jahat yang ada di Gerasa. Saudara-saudara, jikalau dipertanyakan kepada kita, adakah satu keluarga yang tidak mengalami kesusahan, atau satu pribadi yang tidak pernah menderita, atau adakah makhluk hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami sakit penyakit? Dan pertanyaan ini pasti akan menggerogoti pikiran kita dan bertanya, dan andai kata dilanjutkan, kenapa begitu banyak penderitaan di dunia ini? Bahkan orang-orang yang saleh sekalipun, yang jujur, taat, setia, kenapa mengalami penyakit? Bahkan anak-anak yang tidak tahu dosa terlalu banyak mengalami penyakit. Lalu kita berbicara dulu tentang soal sakit penyakit. Sekalipun dalam dunia alam kita sekarang, dalam teknologi zaman yang semakin canggih, hampir tidak ada lagi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan istilah-istilah cloning yang dulunya pernah kita dengar, cloning yang pertama Adam dan Hawa, dan asimilasi yang pertama adalah Yesus sendiri. Bahkan cloning sekarang sudah bisa diciptakan hanya satu zat tertentu yang boleh sisa dari tubuh kita bisa diciptakan lagi sesuai dengan kita sendiri. Tapi satu hal yang menakutkan, kalau itu sudah terjadi, akan lahirlah Hitler yang baru, dan Napoleon yang baru, dan Kaisar Nero yang baru. Tidak ada lagi yang tidak bisa dijangkau kemajuan teknologi zaman sekarang soal penyembuhan. Tapi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang pertama-tama, supaya kita tidak pergi ke dokter, ada penyakit hidung belang. Itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Lalu ada lagi penyakit-penyakit mata keranjang, dan itu pasti tidak bisa disembuhkan oleh dokter mata. Supaya kita jangan capek-capek Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, kita kembali kepada konteks ini berbicara tentang soal sakit penyakit. Dan sekalipun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah diberi jawaban, orang saleh pun, orang benar, orang jujur, orang setia, tidak pernah lepas dari penderitaan dan sakit penyakit. Nanti kita akan kaitkan dengan istilah teologi makmur, teologi sukses, dan sekarang kita dipoles kemasan teologi Disney, teologi kemakmuran, berbicara jikalau Tuhan di pihak kita, tidak ada persoalan
dan tidak ada kesusahan, dan tidak ada penderitaan. Segala sesuatunya berjalan langgeng, dan apapun yang kita inginkan akan tercapai. Itu teologi sukses, teologi kemakmuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana yang sudah kita dengar dalam pola Alkitab, berbicara tentang penderitaan, sakit penyakit, ada beberapa hal yang mau saya terangkan kepada kita semua. Yang pertama-tama, begitu dimulai jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka disitulah awal pertama soal penderitaan. Sekalipun itu disertai dengan berkat. Kepada Adam, engkau akan bersusah payah mencari nafkahmu. Lalu kepada perempuan, engkau sakit melahirkan anakmu. Kelanjutannya peristiwa air bah. Dan disitulah Tuhan menyesali umur manusia yang begitu panjang. 969 tahun Metusala. Tapi coba silakan baca biografi, riwayat hidup orang-orang tertentu tentang Metusala, tidak melebihi seperempat lembar Alkitab ini, lalu matilah dia. Yang walaupun umur manusia tidak diukur melalui panjangnya, tapi apa makna faedah guna daripada umur yang diberikan Tuhan kepada kita. Umur Tuhan hanya 33 tahun di dunia ini. Tapi andai kata semua daun-daunan menjadi kertas dan semua air menjadi tinta, apa yang dilakukan Tuhan tidak sanggup mampu menuliskan peristiwa kejadian dan apa yang dilakukan Tuhan dalam sejarah perjalanan keselamatan yang diperuntukkan untuk manusia. Tadi kita berbicara tentang penderitaan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Umur manusia tidak melebihi 120 tahun. Karena apa? Karena dosa yang selalu dilakukan oleh manusia. Dosa identik dengan penghukuman. Dosa identik dengan sakit penyakit. Dosa identik konsekuensi pekerjaan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekalipun soal penyakit menjawab itu. Lalu yang pertama-tama Ayub, orang saleh, orang taat, orang setia, orang jujur. Dan kita bisa membaca dalam summary, ringkasan daripada Ayub. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang setia. Dan catatan bagi kita, setiap pagi, setiap saat dia melakukan persembahan. Karena pikirannya mana tahu anak-anakku melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu dia menyembah kepada Tuhan, supaya Tuhan bermurah hati terhadap dia. Jangan membalaskan dosa-dosa itu. Mana tahu anak-anaknya melakukan pelanggaran. Dan dia orang sukses, orang konglomerat pada zamannya. Dia memperoleh harta yang berkelimpahan, punya cantolan, punya akses, punya link. Tapi kita lihat kelanjutan daripada cerita itu. Pertemuan iblis dengan Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, engkau melihat hambaku Ayub? Iblis menjawab, saya melihat. Lalu ada perkataan di situ, dia pasti setia, dia pasti saleh, jujur, taat. Karena dia memperoleh segala sesuatunya. Demi kelangsungan kehidupan manusia. Karena kadangkala manusia diukur melalui apa yang dia miliki. Dan mengenai apa yang kita punya. Kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa. Tapi kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Biasanya ukuran manusia, jikalau dia memiliki harta, memiliki rumah, memiliki mobil, dan lain-lain sebagainya. Tapi nantinya apapun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
sehebat apapun kita, pada satu ketika kita punya mobil, kita punya harta, kita punya rumah, dan kita dihantar hanya satu mobil nantinya, mobil ambulans, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan jikalau kita memiliki gelar apapun, tapi pada akhirnya hanya satu gelar kita, almarhum atau almarhumah. Tapi kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa. Bahkan ukuran-ukuran berkat sekarang sudah ada konotasinya tentang harta. Sekalipun itu bertentangan dengan konsep perjanjian baru. Konsep perjanjian baru bukan lagi tentang harta, tapi berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang haus, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang teraniaya, dengan tidak mengesampingkan berkat-berkat tadi. Lalu iblis berkata sedemikian rupa. Lalu penderitaan daripada Ayub adalah restu persetujuan daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, silakan ambil semua hartanya. Dan seketika semuanya lenap, harta, kambingnya, dombanya, lembunya seketika lenyap. Tanpa bilangan hari berselang segala sesuatunya ludes, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan tidak begitu lama anak-anaknya pun meninggal dunia. Yang kita harapkan pada waktu itu istrinya hadir sebagai penolong, tapi justru menjadi perongrong. Lalu istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu, kutukilah Allahmu. Kenapa seperti ini harus dialami oleh dirimu sendiri? Yang walaupun awal-awalnya dia memperoleh kesehatan, tidak ada sakit penyakit, tapi tidak begitu lama dia harus mengalami penyakit. Dan penyakitnya itu adalah penyakit yang sangat najis. Karena setiap orang Yahudi yang mengalami penyakit seperti itu, dia sendiri harus berkata, mulutnya harus mengatakan, saya ini adalah najis. Dan dia tidak boleh tinggal di rumah, dia harus diasingkan di luar daripada komunitas, dan dia sendiri hidup dalam pengasingan. Begitu kompleks penyakit daripada Ayub karena kesetiaan. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahkan Bapak leluhur, Bapak orang beriman juga mengalami penderitaan sakit penyakit. Lalu yang berikut, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam soal percakapan Yesus dengan orang Yahudi. Karena konsep perjanjian lama, kalau ada sakit penyakit, ada penderitaan, itu akibat konsekuensi bahwa dia melakukan kesalahan. Orang buta pada waktu itu sejak lahirnya. Lalu dipertanyakan kepada Tuhan, siapa yang salah? Bapaknya kah atau anaknya sendiri? Tapi kata Tuhan, melalui itu tidak ada yang salah. Dan sekaligus Tuhan berkata, melalui itu kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Karena banyak kelemahan-kelemahan tertentu secara fisik yang bisa dipandang orang, tapi mempunyai kelebihan lebih daripada yang normal. Saya cerita dulu, mana tahu ini belum pernah saya ceritakan. Sewaktu saya sendiri Direktur Yapentra, Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera, kami sudah beberapa negara Eropa kami kunjungi. Copenhagen, Rusia, Belanda, Jerman, dan beberapa kota-kota tertentu. Kami diundang waktu ulang tahun kota Hildesheim. Kami menumbangkan beberapa kor dan beberapa kota sudah kami jalani. Karena walaupun orang buta. Dan kelebihan kami, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami tidak perlu membaca. Kor apapun itu luar kepala. Tidak seperti PPGKP Pamen. Setiap kor selalu
dibaca. Tapi kami luar kepala. Andai kata pun Bapak Ibu memberikan teks partitur sama kami, itu tidak ada artinya sama kami. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dan itulah yang dimaksudkan Tuhan. Melalui itu kenyataan Tuhan, kerajaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Karena pada satu ketika orang yang punya mata, Tuhan mencela. Kamu punya mata, tapi kamu tidak melihat. Kamu punya telinga, tapi kamu tidak mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelanjutan daripada cerita itu. Lalu Paulus berbicara, ada penderitaan proses alamiah. Mana itu proses alamiah? Kita semakin tua, semakin berkurang segala sesuatunya. Penglihatan akan semakin berkurang, pendengaran akan semakin berkurang, kekuatan semakin berkurang. Tapi yang jelas kata Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16, hal-hal batinia akan diperbaharui Tuhan dari hari ke hari dan diberikan Tuhan hal yang baru. Mana itu hal yang baru? Soal batinia, iman dan kepercayaan kita akan diberikan Tuhan semakin baru, tetap diperbaharui dari hari ke hari. Walaupun hal lahiriah kita semakin merosot. Sekali lagi tentang pendengaran akan semakin berkurang, penglihatan akan semakin berkurang, ingatan akan semakin berkurang. Kadangkala Bapak Ibu dan saudara-saudara, semakin tua orang, walaupun letak kacamatanya semestinya di mata, tapi kadangkala sudah sering kacamatanya bukan lagi di mata, tapi sudah di kepala. Itu pertanda bukan hanya matanya yang rusak, tapi otaknya juga sudah rusak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi satu hal, kita semakin tua akan semakin kaya. Tidak ada orang semakin tua semakin miskin, tapi akan semakin kaya. Hal-hal alamiah. Kalau dulunya rambut kita warna hitam, tapi sudah semakin tua berubah menjadi warna perak. Mana lebih mahal? Warna hitam daripada warna perak? Pasti jauh lebih mahal warna perak. Kalau dulunya waktu muda tidak ada kandungan-kandungan, tapi kita semakin tua ada kandungan gula, ada kandungan asam. Maka tidak perlu lagi beli gula dan tidak perlu lagi beli asam. Buatlah itu celengan kalau untuk beli gula, karena dalam tubuh kita sudah ada gula, ada batu-batu tertentu, ada batu karang dan ada batu ginjal, semacam industri tubuh kita ini. Dan satu ketika jari-jari kita sulit dapat cincin, tapi satu ketika jantung kita pun dapat cincin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, semestinya kita bisa melihat ini proses alamiah, dan itulah yang terjadi. Apapun itu namanya, kembali kepada konteks masalah COVID yang pernah kita alami. Orang saleh, orang setia, orang jujur, orang benar, kaya miskin, punya jabatan, punya cantolan, punya harta, dan orang miskin pun tidak terkecuali ada yang mati karena COVID. Makanya teologi sukses sekarang tidak lagi didengung-dengungkan, tapi sekarang teologi Disney dikemas. Walaupun ada penderitaan, ada kesusahan, dan ada malapetaka. Yang pasti kalau setia kita sampai kepada tujuan, Tuhan akan tetap memberkati kita. Itulah teologi Disney sekarang. Tapi itu pun Bapak Ibu dan saudara-saudara, biarlah Alkitab menjawab itu. Karena segala sesuatunya kembali kepada Alkitab. Ini soal penyakit pendarahan, hal alamiah. Biasanya ini menjadi penyakit daripada perempuan. Dan katanya sudah berobat kemana-mana. Berobat ke tabib, habis uang, dana sudah ludes.
tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi ibu tadi, perempuan tadi punya keyakinan imannya pasti menyelamatkannya. Karena apa? Karena dia mempercayai ada satu sosok figur yang luar biasa yang mampu menyelamatkan dan menyembuhkan dia. Demikian juga putri Jairus, kepala ibadat pada waktu itu, akhirnya mengalami kematian. Dan Tuhan berkata, Talita kum, kepercayaan, iman yang mendominasi niat kegiatan mereka, dan mereka menjumpai Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan itulah salah satu kelebihan daripada tokoh-tokoh tertentu, di mana Yesus hadir, maka di situ keselamatan jasmani dan rohani. Bukan hanya rohani, tapi jasmani. Dan misi Tuhan dua-duanya, supaya tidak ada dikotomi di antara rohani dan jasmani, tapi rohani dan jasmani dua-duanya dijamin oleh Tuhan. Saya sering mengatakan itu kepada kita semua, dan tanpa terkecuali misi Tuhan sebenarnya bukan hanya misi rohani, tapi misi jasmani. Air menjadi anggur, memberikan makan 5.000 orang, dan tanda-tanda mujizat yang lainnya, itu adalah jasmani. Sesuai dengan tema daripada khotbah kita, iman yang menyembuhkan. Iman adalah denyut jantung orang beriman, orang percaya, orang Kristen. Dan itulah urat nadi. Jantung kehidupan kita, urat nadi kita. Dan urat nadi kita adalah iman. Karena apa? Karena kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Dan kita yakin ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan. Bukan hanya soal penyembuhan, tapi hal yang luar biasa, keselamatan selalu ditawarkan oleh Tuhan. Dengan satu catatan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan ini perlu bagi kita. Dan firman Tuhan yang pertama-tama, carilah kerajaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada Tuhan. Apa maksud daripada kata-kata itu? Kalau tidak ada niat kita, tidak ada kemauan kita, dan tidak ada cita-cita kita, apa yang mau diberkati oleh Tuhan? Jangan seperti orang Batak yang menafsirkan arti daripada orait labora. Dalam bahasa Batak katanya, dihorhot tangianggo satongani ulaun. Sebenarnya itu bukan seperti itu. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Kalau tidak ada yang kita kerjakan, apa yang mau diberkati oleh Tuhan? Keinginan kita, kemauan kita, awal-awal daripada segala sesuatunya adalah iman kita. Dan ada kata-kata mutiara yang mengatakan, bekerjalah, menenunlah, lalu Allah menyediakan benangnya dan jarumnya. Percayalah, Tuhan akan menyediakan, menyelamatkan keselamatan, kesembuhan bagi kita semua. Asalkan kita orang percaya dan tidak ada iman yang gratis. Iman disertai dengan perbuatan. Berangkat dan pergi dan percaya kepada Tuhan. Disitulah kita memperoleh kesembuhan dan kelepasan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih karunia berkat Tuhan. Dan terima kasih buat pertemuan ibadah yang sudah berlangsung. Dan sebentar lagi akan selesai. Dan terima kasih buat hujan gerimis yang jatuh membasahi ciptaanmu, sekaligus menejukkan hati dan pikiran kami. Kami tetap mengakui kadang-kala, bahkan terlalu sering, kami bisa merasa tergoda kebimbangan dan kehilangan tebak pijak akan sesuatu hal yang kami yakini. Tapi kadang-kala yang kami yakini tidak kami percayai. Yang kami percayai tidak kami yakini. Tapi berikan kepada kami hati yang arif dan bijaksana, supaya kami tetap melangkah, bisa melihat kuat kuasa Tuhan melalui iman kami.
Dan kami boleh mengatakan sekalipun bibir kami keluh, tenggorokan kami pepat dan kering dan lidah kami serasa sulit karena terlalu banyak persoalan, penderitaan, kesusahan yang kami alami. Tapi mestinya kami tetap percaya Tuhan adalah juru selamat kami yang mampu menyembuhkan, menyelamatkan dan memberikan keselamatan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berpisah, izinkan kami berpisah. Tapi pertemukan kami kembali lagi Tuhan dalam suasana sukacita. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 2 tambah 6. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita beri persembahan kita.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat malam, Shalom Horas.